Nah, ini ada soal pertama nih, tampilannya jelas nggak tampilannya? Jelas. Ya, silakan Anda jawab berapa hasilnya. Oh, boleh. Itu tuh berarti dicari H plus sama O juga. Cari salah satu sebenarnya, cuma maksudnya ketika kalian yang plus nilainya dengan cara Ibu Amin temunya 61,4 itu nanti nilainya sama. Jadi sebenarnya kalau kalian nanti ini ada ke Pak Yanto, Ahmad, Caina minta dibocorkan ke Pak Yanto, Pak Deden, Caina pengocorkan. Saya pengocor tadi itu. Jadi ini Pak Deden Tinggal kontak aja, oh. Aduh, linknya ganti, ini saya share lagi. Linknya ganti. Ganti ya? Di ruang sebelah ada siapa? Breno. Jadi udah dihapus nomor semuanya. Nomornya dulu tuh udah nggak ada. Dia nomor baru lagi. Karena dia ini pinjolnya dia kesian. Oh, parah pinjolnya dia di Bulugon. Pinjolnya kesian kan pinjolnya terjebak ya. Kalau kita udah masuk satu dijual data kita semua. Jadi bisa buat minjem lagi datanya data saya bisa. Saya nggak minjem sih, dipakai lagi buat minjem. Sama itu dari sekian pinjam harian membengkak dari 3 juta jadi 10 juta masih teror terus dia, maka tuh dia ganti nama, ganti semua. Dia nggak ini WA temu KW. Kalau misalnya lokanya ini lok satu itu berapa? Enggak, udah ini namanya sudah dicuci ke kantornya, apa namanya tuh, dibersihkan di sini dari nol lagi, hilang aja data-data dihilangkan semua. Iya, dia nggak buka WA. Dia tuh pin belum terlambat bayarnya, terlambat bayar berapa hari gitu ya, langsung disebar data dia, disebar semua. Oh, boleh maaf ya silakan. Ya. Ya. Bisa jadi 40 juta. Kalau dicari menghasilkan 15. Kan ABC-nya bulat positif ya. Kira-kira angka berapa saja? Perkalian ini bersifat komutatif kan. Kalau perkalian bolak-balik sama aja. Penjumlahan komutatif positif ya. Perkalian positif. Komutatif juga. Angkanya persis 3 angka yang dipakai. Berapa angkanya? 135. Iya benar, 1, 3 dan 5. Bisa 351, bisa 531 ya. Bisa 153 variatif ya. Saya disetujui. Ntar ya Bapak punya ternyata tidak bisa juga. Pindah dulu. Tapi di sini panas ya? Di depan panas ya? Ada Breno. Panas ya, nggak kuat mau panas ya? Udah nggak apa-apa lah. Bentar ya Bapak geser tempat dulu karena terlalu ribut, terlalu ramai. Habis pindah dulu. Oke, mana hasil yang sudah menjawab? Apa yang sudah? Yang sudah siapa? Jawabannya apa? Udah lama nih.
C. Oke, C ya, jawabannya adalah C. Yang menjawab C kita coba buktikan. Lima belas itu kan perkaliannya, kalau kita bentuk faktornya kan 35 ya. 15 itu sama dengan 1 kali 3 kali 5. Ini variasi saja. Bisa ditukar-tukar karena sifat dari perkalian kan komutatif. Nah, kalau yang pertama kita anggap dia A-nya sebagai 1, ke sini B-nya adalah 3, dan terusnya C-nya 5, maka A ditambah B tambah C, ini kita bisa dapatkan adalah 9. Ini adalah 9. Nah, 9 ini kalau kita bandingkan dengan kurang 9 ya tidak memenuhi. Pernyataan ini salah, dia karena bukan kurang 9 tapi sama dengan 9. Jadi ini salah. Salah, yang pertama salah. Anda tukar 351 satu variasi berapapun karena dia bersifat komutatif, maka jumlahnya tetap 9. Yang kedua, nah sudah kita jawab, A tambah B tambah C itu kita dapatkan hasilnya benar 9. Nah, ini bisa variasi berubah. Yang ketiga, A itu kan jelas ganjil. Hanya kita bisa kemungkinan dia 1, bisa 3, bisa 5. B-nya bisa 1, bisa 3, bisa 5 kan gitu ya. Asal dia tidak yang berbeda kan 1, 3, 5. Ya kita ganti-ganti saja tapi ini berbeda. Makanya kan semuanya adalah ganjil. Maka itu benar. Ini benar dan ini adalah benar. Bagaimana yang 4? Nah, ya kalau kita sudah nyatakan 2, 3 benar, kita nggak perlu ngitung yang 4 sebenarnya, logikanya begitu. Tapi kita bisa buktikan AB kurang C. AB kurang C. Kalau kita masuk yang pertama A-nya sebagai 1, B-nya 3, maka dikurang 5, ini hasilnya memang negatif 2. Negatif 2 benar di bawah, dikurang dari 10, oke benar. Tapi kalau saya ganti dengan 1, misalkan 5, dikurang 3, hasilnya 2, masih di bawah 10. Tapi kalau saya buat 5 kali 3 dikurang 1, hasilnya adalah 14. 14 tidak kurang dari 10 dan ini salah. Yang ini aja yang benar. Jadi ini tidak berlaku umum sifatnya. Untuk kurang dari 10 tidak berlaku umum. Karena kita ganti ABC-nya dengan variasi seperti ini ada menghasilkan 14. Ya. Oke ya, jadi nomor 4 ini kita tidak mendapatkan nilai benar karena ada A dan B-nya kalau diganti dengan 53 dikurangi C-nya adalah 1, hasilnya 14. Kalau AB-nya itu 13 atau 15, maka kita bisa dapatkan kurang dari 10 ya untuk ketentuan. Jadi kita tidak bisa mematok bahwa A itu selalu 1, B itu selalu 3, C itu selalu 5, tidak ya seperti itu. Ya. Nah, ini kan kalau ini kan kita bisa uraikan jadi 1 tambah 5 tambah 3, 3 tambah 1 tambah 5 dan tetap kan penjumlahan itu karena bersifat komutatif maka hasilnya tetap 9, ya. Oke ya, benar jawabannya adalah 2 dan 3. CG. Berikutnya, nah ini soal dari persamaan. Silakan, kerjakan berapa hasilnya. Ini satu orang sudah keluar nih. Siapa lagi kalau satu dulu? Oh, tadi Pak Tri yang keluar satu ya. Tadi saya masuk tetap 23. Berapa hasilnya? Oke, sudah dapat hasilnya berapa? 44. Iya, 44 ya, jawabannya 44.
Siapapun bisa jawab ya, jawab aja. Jadi kalau sudah ada jawaban kita langsung bahas. X kurang Y ini sebenarnya dari konsep begini nih. Nah, ini kan kita dapat perkalian sekawan ya. Bagaimana kalau dia A kurang B? A kurang B kan berarti sama saja dengan akar A. Nah, ya. Ya. Nah, berarti kalau dia X kurang Y ini sama saja dengan akar X ditambah akar Y dikali akar X dikurang akar Y. Kan gitu saja. Maka hasilnya adalah 11 dikali 4. Maka jawabannya adalah 44. Jadi B jawabannya. Oke, sederhana sekali. Lanjut. Menentukan nilai logaritma ini gunakan sifat-sifat logaritma. Berapa hasilnya udah? Min 12. Minus 12. Kita tandai minus 12. Nah, ada konsep perkalian dari satu logaritma ya. Ini bisa disederhanakan kalau saya punya A log B, kemudian dikali B log C, dikali lagi C log D. Nah, ini kalau kita lihat ini sama, tinggal coret saja konsepnya, maka ketemu ujung dengan ujung. Nah, ya. Dan kita tahu kalau basisnya sama dengan ini dalam logaritma, mantisnya itu 1. Dan kita tahu kalau sifat dari logaritma pangkat, nah misalkan B pangkat N, ini sama saja dengan N kali A log B. Oke ya, nah, dari sifat-sifat ini kita bisa gunakan perkalian logaritma dulu ya, atau perpangkatannya kita, nah kalau ini kita jadikan B pangkat minus 2, karena 1/B2, 1/B kuadrat ya. Ini B logaritma, ini C pangkat minus 2 ya. Kemudian di sini C logaritma A pangkat minus 2. Udah coret. Nah ini sama dengan ini. Jadi yang kita kalikan ya angka-angkanya saja karena sifat pangkat dikalikan. Ya. Jadi ketemunya minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Maka jawabannya adalah minus 8, bukan minus 12. Oh ini pangkat 3, sorry pangkat 3 ini. Maaf, pangkat 3. Maaf. Ya. Kami 3, maka jawabannya adalah minus 12. Ya. Benar, nah, itu sifatnya sederhana. Kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, ini silakan. Berapa? Ada 2 variabel, air dan alkohol, ini perbandingan. Oke, yang sudah berapa? Oke, apa jawabannya sudah? Pan, berapa Pan? Belum deh. Berapa? Belum ketemu. A, B, C, D ya nih. Ini tertulis mas 1, 2, 3. A, B, C, D.
Sudah ada yang jawab? Apa berapa hasilnya? 10 liter bukan ke yang Kita tandain 10 liter ya. Jadi kalau misalkan airnya adalah X, ini Y, ini kan sama dengan 4/3. Nah, ini kita bisa jadikan dia 4/3. 4/3 itu, sorry, saya tulis sesuai dengan soalnya dulu. 4/3, maka di sini ketemuannya adalah 3X sama dengan 4Y. Atau kita dapatkan karena kita berharap adalah X, maka Y-nya eliminasi saja. Y sama dengan 3/4X. Nah, ini satu. Pada kalimat berikutnya, jika 5 liter alkohol ditambahkan, maka perbandingannya 5 liter alkohol ditambahkan. Maka ini menjadi 4/5. Maka ketemunya persamaannya kan 5X sama dengan 4 kali Y ditambah 5. Nah, dari persamaan yang kedua ini, kita dapatkan Y-nya sama dengan 3/4X, masukkan saja. X sama dengan 4 kali 3/4X ditambah 5. Maka ini hasilnya adalah 5X, kita kalikan ke sini jadi 3X, kalikan ke sini jadi 20. Maka di sini adalah 2X sama dengan 20. Oh, berarti air ini adalah, atau X ini sama dengan 10. Ini jawabannya. Ya. Jadi kita mengolah perbandingan saja dengan sekalimat itu aplikasinya pada pernyataan matematikanya. Oke, ini soal berikutnya. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, kalau kalian sudah belajar fungsi eksponen, saya kira nggak masalah ini untuk menentukan grafik dari fungsi Gx ini, 2 pangkat kurang 1. Nah, jawabannya ini bermain grafik ya sebenarnya, kalau yang bisa grafik, tapi tanpa harus menggambar juga bisa sebenarnya. Pernyataan 1 benar salah? Bagaimana menguji pernyataan 1? Di bawah sumbu itu berarti bernilai negatif ya, pengertian di bawah sumbu itu dan negatif, Y-nya ya. Kalau dia di bawah sumbu X, maka ini pengertiannya adalah Y-nya, yaitu yang F merupakan F ini, dia negatif. Negatif. Jadi kalau kita ingin lihat X lebih besar daripada 2, syarat dia di bawah sumbu X, maka uraikan saja. Dia akan negatif atau di bawah sumbu X jika syaratnya di X lebih dari 3. Maka berarti ini salah.
Dia harus X-nya lebih besar pada 3. Karena ada bagian lebih besar pada 2, tapi dia kurang dari 3. Ya. Nah, kalau untuk yang nomor 2, bagaimana menyatakan nomor 2? Nomor 2 itu Y-nya sama dengan GX melalui titik 0,0. Kita masukkan saja. Nomor 2 ini nomor 1 ya. Nomor 2 ini berarti Y sama dengan GX. GX-nya adalah 2 pangkat X min 1. Kalau dia melalui 0,0 berarti kita uji X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 tidak. Nah, berarti G0. 2 pangkat 0 kurang 1. Nah, ternyata setelah kurang 1, yaitu sama dengan 0. Berarti pernyataan ini memotong di 0 atau melalui titik 0,0. Benar, X-nya 0, Y-nya 0. Y-nya 0. Maka yang ini benar. Yang ketiga, bagaimana yang ketiga? X lebih besar 1, kita ambil saja misalkan X lebih besar 1 tuh, tapi ambil X-nya silakan 1,5 misalkan. Atau 2 lah, tapi ambil 2. Ya, kita coba itu. Tapi ini bisa juga terkait juga ya. Apa coba? X sama dengan 2. Maka Y-nya berapa? Y sama dengan Fx-nya. Y sama dengan Fx-nya berarti minus X minus 2 ditambah 3. Ini sama dengan 1. Y sama dengan X-nya berapa? Yaitu 2 pangkat X dikurang 1. Berarti 2 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 3. Nah, kalau kita bandingkan dari sini, yang mana lebih besar? Dari sini kan kelihatan bahwa ketentuannya adalah jadi didapat GX lebih dari Fx. Artinya apa kalau GX lebih besar pada Fx di bawah atau Fx ini kan kurang dari GX. Maka kita bisa simpulkan bahwa Fx di bawah. Fx itu di bawah. Karena dia kurang dari GX, maka Fx itu di bawah. Di bawah GX. Maka jawabannya ini benar. Sorry. Karena ada keliruan juga. Nah, kalau kita uji dengan gambar, kalau kita uji dengan pemisalan seperti ini, kita dapat simpulkan kalau kita ngambil X sama dengan 2. Bagaimana kalau kita ngambil X-nya 1,5 misalkan? Kira-kira 1,5 terpenuhi nggak di sini? 1,5. Kalau X-nya 1,5 terpenuhi tidak? Ini kita tidak menggunakan gambar ya, kita gunakan X lebih besar pada 1, saya ambil pertama X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2 terpenuhi, X sama dengan sekian, GX-nya sama dengan sekian. Fx kurang dari GX, maka F di bawah GX. Tapi kalau saya ambil 1,5, nah, tidak ya. Oke, berarti ini tidak terpenuhi secara umum ya. Jadi kalau saya tambahkan, tapi kita akan jelaskan dengan grafik nanti. Kita harus melihat dari gambar. Tapi saya ingin buktikan kalau kita ambil 1,5 tadi ya. Jadi dia tidak berlaku umum. X lebih besar pada 1-nya, saya ambil 1,5. Y-nya kita masukkan berarti terhadap Fx ya. Maka ini ketemunya adalah min 1,5 ditambah 3 kan. Hasilnya adalah 1,5. Nah, kalau GX-nya Y sama dengan GX-nya, ini 2 pangkat 1,5 dikurang 1. Ini kan sama saja dengan 2 akar 2. Dikurang 1. Akar 2 itu berapa? 1,4 ya? Dua akar 2 berapa? Kalau kita hitung desimal, coba. Kira-kira dia melebihi 1,5 enggak? Melebihi 1,5 enggak dia? Nah, artinya 1,4 kali 2 berarti berapa? 2,8 ya. 2,8 kurang 1 masih bisa 1,8 ya. Dan seterusnya, tapi kalau saya ambil lebih kecil, akan kemungkinan ini lebih besar Fx-nya dibandingkan Gx ya. Ya enggak? Jadi ini
kalau API ambil X sama dengan misalkan 1,1 gitu kan. Kalau dimasukkan, kita ingin mencoba aja terus ya. Maksudnya saya akan bandingkan dengan grafik. Jadi tidak selalu yang kita masukkan ternyata sudah mewakili secara umum, kan tidak seperti itu. Yang jamin 1,1 ditambah 3, ini ketemunya kan adalah 1,9. Nah ini kalau Y sama GX-nya kita masukkan 2 pangkat 1,1 dikurang 1, ini ketemunya kan sama saja dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 0,1 per 10. Nah ini 2 pangkat 0,1 ya. Nah dikurang 1, otomatis ini akan kurang, nilainya akan kurang dari 1,9. Nah dari ketentuan inilah yang ini kita akan dapatkan bahwa Fx-nya ketemunya kurang dari GX, lebih besar daripada GX. Nah ini kesimpulannya adalah dia di atas, Fx di atas, Fx di atas GX ya. Nah kalau kita menggunakan angka-angka ini, hanya cukup di X sama dengan 2 atau Anda ambil X sama dengan 1,5, ini masih lebih besar nih. Anda cukup berhenti di situ, maka ternyata X lebih besar daripada 1, kita ambil 1,1, dia terbalik, tidak di bawah tapi di atas ketentuannya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan gambar, nah memang perlu kita harus memahami gambar. Kalau garis gampang lah, kira Anda bisa. Tapi kalau kita menggambar sebuah eksponen atau logaritma, bagaimana? Saya gambar ya, karena jadi ada 2 grafik kan itu. Nah kalau untuk yang Fx sama dengan min X tambah 3, saya tidak perlu uraikan dengan tulisan ya, Anda tinggal mau. Titik potong sumbu X berarti 3. Titik potong sumbu Y juga 3. Nah, tarik ke sini. Ya. Ini Y sama dengan Fx-nya. Nah, kalau ketentuan yang pertama, X di bawah sumbu X, di bawah sumbu X itu dia lebih besar pada 2, ini 3. Kalau mau di bawah sumbu X itu dia harusnya lebih besar pada 3. Kalau dari gambar udah kelihatan, lebih besar pada 3, maka grafiknya ini garisnya ke bawah. Kalau tadi kan lebih besar pada 2, jadi tidak benar jauh pernyataan 1. Ya, pernyataan 2, ini tinjauan dengan grafik ya. Pernyataan 2 melalui titik 0,0, kita menggambar yang grafik berikutnya. Grafik GX bagaimana? Grafik GX kita menggambarkan suatu bentuk eksponen, fungsi eksponen ya. Kalau titik potong sumbu X-nya, Y-nya 0, maka sini X-nya melalui 0,0, Anda bisa cek 0,0, tadi sudah ya 0,0. Kalau X-nya semakin besar, X-nya semakin besar, dia akan semakin besar. Kira-kira kesimpulannya 2 pangkat X semakin besar nggak? Semakin besar ya? Oleh karena itu 2 pangkat X-nya min 1, konstanta 1 ini sebagai pengurangnya, ini semakin besar, maka dia akan semakin besar. Kalau kita baca, X-nya semakin ke kanan, maka nilai fungsi GX-nya semakin naik. Nah, sinilah dia gambarnya. Ya, 1, ini 1. Ini adalah GX-nya. Nah, kalau kita lihat dari sini ada pemotongan, maka jawaban tadi ada perpotongan. Memotong 1 titik, benar ini. 24 sudah pasti jawabannya. Nah, kita ingin uji yang 3. Ya. Terus bagaimana gambar ini kalau kita teruskan? Gambar ini kan pasti ada kurang dari 0. Nah, bagaimana kalau X-nya kurang dari 0? Kita ambil kalau X-nya kurang dari 0. X-nya kurang dari 0, semakin ke kiri berarti negatif tak hingga. Kalau semakin ke kiri, maka kita dapatkan negatif tak hingga. Bagaimana pendudukan 2 pangkat X-nya? Mendekati berapa dia? Jadi semakin ke kiri ya, semakin kiri dia akan mendekati berapa? Akan mendekati berapa? Halo? Ada yang bisa ambil kesimpulannya? Kalau X semakin mendekati negatif T hingga jadi bergerak ke kiri terus, maka 2 pangkat X akan mendekati berapa? Akan mendekati
Halo? Nol. Kok bisa nol sih? Nah, jadi ketemunya 2 pangkat negatif tak hingga kan? 2 pangkat negatif tak hingga itu kan sama dengan 1/2 pangkat tak hingga. Karena 2 pangkat tak hingga itu adalah tak hingga, maka kan kita dapatkan pendekatan ya 1 per tak hingga. 1 per tak hingga ini pendekatannya adalah 0 kan gitu. Jadi 2 pangkat X dari X mendekati negatif tak hingga, maka dia mendekati 0. Nah, karena dia mendekati 0 untuk 2 pangkat X dari X mendekati negatif tak hingga, apa yang bisa Anda simpulkan terhadap 2 pangkat negatif X kurang 1? Dia mendekati angka berapa? Halo? Mendekati angka berapa? Bukan min X, sorry. 2 pangkat X, min X. Kan 2 pangkat X soalnya. Mendekati angka berapa? Ayo. Ayo anak-anak. Mendekati negatif 1, karena ini mendekati 0 yang ini. Sini kan. Jadi dia akan mendekati negatif 1, maka negatif 1 untuk Y ini sebagai asimptot namanya. Bagaimana grafiknya? Grafiknya hanya di dekat, tidak akan mungkin dia melewati min 1 ini, nggak akan mungkin. Jadi grafiknya seperti ini. Jadi dia semakin ke kiri, dia akan mendekati Y sama dengan negatif 1. Tidak pernah bersentuhan, bersinggungan, apalagi berpotongan. Nah inilah yang disebut dengan asimptotnya. Kalau dalam fungsi eksponen, asimptotnya adalah garis yang didekati grafik, nama asimptot sebenarnya. Ini dia sama dengan min 1. Tapi karena pernyataan tidak ada masalah dihubungan dengan asimptotnya, nah kita dapatkan dia titik potongnya di sini. Udah selesai. Ya titik potong ada. Nah, tapi kalau kita ingin melihat dia, karena di sini bagaimana grafik Y di bawah grafik Y sama dengan GX atau F lebih besar pada 1. Coba kita lihat gambarnya nih. Lebih besar pada 1. Nah di sini kita belum menentukan berapa nih. Ini berapa? Kalau dia lebih besar daripada 1, kalau Anda masukkan X-nya sama dengan 1 di sini, misalkan ya, karena saya ambil catatan untuk yang ketiga ya. Kalau dia lebih besar pada 1 aja Anda ambil, X sama dengan 1. Kalau kita anggap sebagai titik potong. Berapa nilai Y-nya? Ya Fx-nya. Fx-nya kan didapat 2. Min 1 ditambah, aduh. Nah ya, saya harus simpan dulu ini. Saya terhilang. Ya, jadi kalau kita masukkan dengan X-nya sama dengan 1, ketemu Fx-nya adalah min X tambah 3, maka Fx-nya kan 2. Nah, bagaimana Gx-nya? Gx-nya kalau kita ambil X-nya sama dengan 1, maka Gx-nya adalah 2 kurang 1, 2 pangkat 1 di kurang 1, 1. Nah, kelihatan di sini bahwa Fx-nya kalau sama dengan 1 itu dia lebih besar daripada Gx. Ya. Artinya yang berarti kalau kita lihat grafik di sini lebih besar. Nah, daerah sini nih 1 itu di sini. Dia titik potongnya X-nya belum kita dapat di sini. Di antara ini ya. Jadi kalau ini saya ambil 1, jelas ini dia lebih besar pada grafik ini. Ya. Karena yang diharapkan lebih besar daripada 1, semakin ke sini kan ke kanan. Nah, ini kan ternyata pada grafik pada titik potong di sini pada X ini sebut saja A, kita ambil simpulkan. Kalau X-nya lebih besar daripada A, kita dapatkan grafik ini di GX di sini lebih besar daripada Fx. Kalau kita ambil X-nya lebih besar pada A, ini A-nya misalkan, kita belum dapatkan titik potongnya. Ya. Tetapi kalau dia di antara 1 dan A, nah ini 1 dan A, saya ambil di antara ini 1 dan A, nah, maka kita dapatkan bahwa Fx-nya lebih besar pada Gx. Jadi ketentuan lebih besar daripada 1, ada 2 ruang. Yang pertama bisa Fx-nya di atas Gx, atau bisa Fx-nya di bawah Gx, seperti ini. Ya, kita lihat gambar. Ya, kita lihat nih satu daerah ini, nah daerah ini sama daerah yang setelah titik potong, daerah sebagian sebelum titik potong, kemudian daerah seluruhnya setelah titik potong ini. Nah itu kalau kita lihat dalam bentuk grafik, hanya masalahnya Anda harus bisa dalam menggambar suatu fungsi eksponennya. Oke ya?
Kalau tadi kita menggunakan analisa angka, maka banyak angka yang harus kita uji. Kita tidak berhenti pada angka yang kita ambil X sama dengan 2 yang seperti ini tadi ya. Yang Api katakan dia berarti F di bawah GX. Benar, tapi pada X sama dengan 1,5 masih benar. Ternyata X sama dengan 1,1 dia sudah tidak benar. Nah, kalau kita lihat dari grafik di sini ada dua bagian. Ada bagian yang antara 1 dan A itu sebagai titik potongnya. Itu adalah Fx berada di atas. Dan di setelah titik potong X sama dengan A itu dia berada sebaliknya Fx di bawah Gx ya. Jadi ada dua ketentuan berbeda pada interval yang memecah menguraikan X lebih besar pada 1. Jadi tidak bersifat satu ketentuan, maka pernyataan yang 3 itu adalah salah. Oke ya, jadi yang 3 adalah salah. Nah tadi. Nah, jadi yang 3 ini adalah salah. Berarti ini salah. Kalau ini benar, yang pertama salah ya. Kemudian yang 2 benar. Yang 3-nya salah. Nah, yang 4 sudah terpenuhi, dia punya titik potong di sini ya. Kalau yang 4-nya sudah benar. 4 ada titik potongnya, berpotongan. Dalam gambar kita lihat berpotongan. Ya, saya misalkan dua gambar itu di X sama dengan A. Tapi saya tidak menentukan X-nya berapa, karena tidak diharuskan. Kalau ini berarti benar. Oke ya, jadi jawabannya adalah 24 yang benar. Maka jawaban kita adalah 03. Ya, nah menarik ini soal ini, kita akhir untuk menentukan grafik dari fungsi eksponen. Kemarin Anda sudah belajar ya? Sudah belajar grafik eksponen? Halo? Fungsi eksponen di matematika minor sudah belum? Sudah belum? Read? Sudah. Nah, bukan itu fungsi, pasti ada gambarnya. Oke ya. Nah sekarang berikut ini. Ini perbandingan nilai ya, P dan Q. Silakan. Oke, berapa mana hasilnya? Sudah? Ayo anak-anak, mana hasilnya? Anda harus menentukan X1, X2-nya dulu, atau dengan perkalian sih bisa. Hanya kalau dengan perkalian, rumus perkalian dari suatu persamaan kuadrat, Anda nggak bisa menentukan berapa X-nya, X1 dan 2-nya berapa. Ya. Jadi X kuadrat untuk mendapatkan P-nya itu X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Ya sudah, apa di jawabannya? A, B, C, D, E. A, B, C, D yang mana? Pilih. Halo? Ada yang menjawab di sini yang mana jawabannya?
Oke, nah ini kalau kita faktorkan X minus 2 dikali X plus 1 ya, sama dengan 0. Ini ketemunya adalah X-nya sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Bisa kita katakan ini itu 1, 2. Maka P yang punya rumusnya adalah X1 kali X2, kita kalikan berarti sini dapatnya 2 kali min 1. Hasilnya adalah minus 2. Bagaimana yang Q ini kan tergantung daripada yang rumusnya kita dapatkan 2X Y ditambah 3Y sama dengan 7. Karena X1-nya kita dapatkan adalah 2, maka kita bisa ganti X1-nya ini adalah 2 dikali Y ditambah 3Y sama dengan 7. Yang 4Y ditambah 3Y sama dengan 7. Jadi 7Y sama dengan 7. Berarti Y sama dengan 1. Karena ini X1 menyebabkan Y1. Kemudian X2. X2 sama dengan min 1 ya, kita masukin. Berarti 2 kali min 1Y ditambah 3Y sama dengan 7. Ini kan minus 2Y ditambah 3Y sama dengan 7. Ketemulah Y-nya sama dengan 7. Karena X2, maka ketemu Y2. Berarti Q berapa? Q ini kan adalah Y1 kali Y2. Kita masukkan. Adalah hasilnya 1 dikali 7 sama dengan 7. Nah, baru kita bandingkan. Karena P-nya adalah minus 2, sementara Q-nya 7. Ya ketemulah bahwa P-nya itu kurang dari Q. Maka mana jawabannya? Ya, jadi memanfaatkan persamaan kuadrat. Oke, berikutnya ini. Silakan berapa sih? Mana hasilnya? Oke, mana jawabannya sudah? Apa jawaban Anda? Halo? Halo, jawabannya mana? Apa jawaban? Ya? Oke. Kita coba. Nah, ini dari interval minus 0,5 kurang dari E kurang dari 0,5 ya. Ini bisa kita ambil saja misalnya yang simetris ya, berarti X sama dengan 0. Nah, P 4X kurang 1 ini bisa kita sederhanakan.
Karena 4 pangkat X itu kan sama saja. Ya. Kalau kita kalikan bentuk sekawan, 2 pangkat X kurang 1 dikali 2 pangkat X plus 1 bagi 2 pangkat X kurang 1. Ini kan coret-coret. Jadi P-nya adalah 2 pangkat X plus 1. Nah, kalau X-nya ini 0, maka dia P sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1. Berarti P-nya adalah 2. Untuk Q adalah 4 pangkat X kurang 1 dibagi dengan 2 pangkat X. Nah, ini kan tidak bisa kita sederhanakan karena tidak memiliki faktor yang sama. Ini berarti 4 pangkat 0 langsung. Ini yang jelas tidak 0 per 0 atau penyebutnya tidak 0 ya. 2 pangkat 0. Ketemunya di sini 1 kurang 1 per 1. Ini 0 kurang. Kalau ini kan hasilnya 0. Q-nya 0, P-nya kita bandingkan dari nilai ini berarti P-nya lebih besar daripada Q. Oke, jawabannya adalah yang benar A. Oke. Ya. Oke, soal berikutnya. Nah, ini benar coba-coba kalau ini kan. Mungkin dia kelipatan 3. Bukan kelipatan bersisa 3. Jika dibagi 4 bersisa 2, jika dibagi 5. Mana jawabannya? Mana jawabannya? Sudah apa jawabannya? Hasna, nah apa jawabannya Hasna Aulia? Benar semua bukan sih? Benar semua. Oke ya, ini benar. Saya ambil yang satu saja, teknik yang lain Anda bisa uraikan sendiri. 27, ini kalau dibagi 4, maka hasilnya adalah 6. Sisanya dia 3. Ya. Ini kalau kita kalikan berarti 24 tambah 3, 27 kan. Kemudian 27 kalau kita bagi 5, sisanya 2. Ini kan adalah 5 dapatnya, sisanya 2. Benar kan? Nah, kalau kita kalikan 25 ditambah 2, 27 juga. Jadi dengan cara yang sama maka Anda dapatkan jawaban yang semua benar. Oke ya? Lakukan. 2, 3, dan 8. Ya, sama, semuanya benar. Oke, berikutnya. Silakan, berapa? Ya, jawabannya adalah C ya. C. Jadi kalau 9 orang, dia akan mengerjakan pekerjaan selama 48 hari. Kemudian berapa orang, X saja, kalau dia 3 minggu lebih cepat. 3 minggu lebih cepat itu berapa hari? Berarti 48 dikurangi 3 minggu 21, yaitu 27 hari.
Nah, kalau kita lihat semakin banyak orang, maka waktunya semakin kecil. Itulah disebut dengan berbanding terbalik. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa X per 9, perbandingannya, ini sama dengan terbalik di sini, yaitu 48 per 27. Jadi kita balik perbandingannya. Maka X sama dengan 48 per 27 dikali 9. Coret-coret ini 3, ini 16. Ya. 16 itu adalah orang keseluruhan. Jadi kalau penambahannya ada berapa gitu ya, penambahannya maka kita kurangi saja penambahannya, yaitu 16 dikurang 9 yang semulanya, jadi 7 penambahan. Ya benar, 7 orang. Oke, berikutnya. Ini berapa hasilnya? Jawabannya D. Kita coba. D. Yang penting di sini ada dua variabel, cuma satu persamaan. Berarti ada perumpamaan. Yang perumpamaan. Ini laki-laki dan perempuan. Ya. Dikatakan ada 32 laki-laki dan 20 perempuan. Jika ada penambahan, ya, jika ditambah beberapa guru laki-laki dan guru perempuan, maka perbandingan jumlah laki-laki dan perempuannya. Jadi ditambah di guru laki-lakinya. Kemudian ditambah dengan juga dari 20 guru perempuannya, ya, sebetulnya. Maka perbandingan keseluruhan laki-laki dan perempuan nih 3:4. Ini keseluruhan. Jadi kalau kita katakan laki-laki totalnya tanpa dilihat dari siswa dan gurunya, dan perempuan totalnya, ya. Jadi, nah 3/4 ini perbandingan. Nah 3/4 perbandingan ini maka kita bisa mengganti angka 3/4 ini menjadi berapa banding berapa. Jadi ini bukan berarti nilai totalnya ya, tapi ini baru perbandingan. Perbandingan itu kan penyederhanaan pada intinya. Nah kalau dia perbandingan maka kita dapatkan 32 tambah L ini nanti berapa. Jadi kalau kita mulai 3/4 ini sebagai perbandingan, misalkan 3/4 sebagai perbandingan, kalau yang pertama saya kali 10 misalkan, kan ini kan jadi 10/10 maka 30/40 kan. Akibatnya kita dapatkan bahwa 32 ditambah L itu sama dengan 30 pembilangnya. Nah kita dapatkan L-nya berapa? L-nya negatif 2. Ini nggak mungkin negatif 2. Artinya kita tidak bisa menggunakan ini kan sebagai laki-laki totalnya itu adalah 30, perempuan totalnya itu adalah 40. Itu nggak bisa. Karena dia menghasilkan laki-laki penambahannya nih yaitu negatif. Jadi tidak mungkin yang ini. Oke ya. Berikutnya apa? Kalau kita kali 11, ya kita kali 11, 3/4 kali 11/11 boleh saja. Maka nanti kan perbandingannya 33 banding 44. Ketemulah di sini 32 ditambah L, ini sama dengan 33. Ini berarti L-nya kita dapat penambahan itu adalah 1. Kemudian 20 ditambah P sama dengan 44. Maka penambahannya adalah P-nya adalah 24. Ya, nah berapa jumlah keseluruhannya? Jumlah keseluruhannya kan kita tinggal tambahkan saja. Luas total laki-laki total itu kan begini, perempuan total itu kan begini. Nah, jadi kalau kita tambahkan 32, ya, ditambah
Atau ini yang kita tambahkan saja ya keseluruhan totalnya. Nah, nggak usah begini. Kita tambahkan saja berarti laki-laki total ditambah perempuan totalnya berarti 33 tambah 44 sama dengan 77. Oh, nggak ada jawabannya, tapi bisa kita gantikan lagi perbandingannya nih 3/4-nya. Kalau saya gantikan 12/12, maka ketemunya 36 per 48. Ya, maka 32 ditambah L-nya sama dengan 36. Ya, L-nya di sini adalah 4. Sini 20 ditambah P sama dengan 48, berarti P-nya adalah 28. Nah, kalau kita totalkan penjumlahannya, ini untuk menegaskan bahwa penambahannya meskipun tidak ditanyakan. Nah, ini kita jumlahkan saja. Jadi kita dapatkan luas total, laki-laki total tambah perempuan total 36 tambah 48 sama dengan ketemunya 84. Nah, ini ada pilihannya. Nah, jadi pada saat Anda dapatkan 77, kemudian Anda katakan tidak ada pilihan, selesai di sini enggak juga ya, karena ada kemungkinan yang lain. Kecuali nggak ada kemungkinan yang lain. Nah, itu maksud dari perbandingan itu ya. Perbandingan itu bisa dikembangkan berapa kali berapa. Oke. Berikutnya. Saya cari yang logaritma. Tadi logaritma udah muncul ya. Nah, ini bidang datar sampai 3. Hanya aja. Coba kalau tadi ada perbandingan sudah. Ya nih. Akan Anda pikirkan sambil nunggu yang ada. Oke, mana jawabannya? Jawaban yang mana? Ada yang bisa jawab apa jawabannya? Yang D jawabannya. Oke, coba kita cek. Benar nggak yang D jawabannya? Gambar ini segitiga ini tidak memiliki istimewaan dari panjang sisi-sisinya ya, dari sudutnya memang ada, tapi sudutnya juga tidak istimewa. Ini bukan di segitiga sama sisi, bukan segitiga sama kaki, tapi kalau kita lihat dari ini sudutnya ini menyatakan sudut tumpul ini. Sudut tumpul punya ketentuan seperti ini. Jika saya buat dari teorinya, nah ini saya buat gambar dulu. Di sini A, B, C. Maka dia kalau di sini tumpul dia punya ketentuan bahwa A ditambah B itu kurang dari C-nya. Tapi kalau dia lancip, ini lancip sudutnya A, B, C,
Maka di sini kita dapatkan A tambah B itu akan lebih besar pada C. Oke ya. Nah, sini ada sudut tumpul. Ini adalah ketentuannya, berarti kita dapatkan bahwa 3 tambah X itu kurang dari 9. Dia bergantung dari X. Artinya kalau dia kurang dari 9, maka kesimpulannya adalah X-nya ini harus kurang dari 6. Nah, pertanyaannya apakah X kurang dari 6? X kurang dari 6 itu sama dengan 5,9. Kan tidak juga ya. Apakah dia 5,8? Banyak sekali X yang menentukan bahwa dia kurang dari 6. Maka jawaban X ini tidak pasti. Dia punya ini, maka X-nya tidak pasti. Tidak pasti. Penting dia punya interval seperti ini. Ya, tidak pasti. Akibatnya bagaimana 5,9 dengan X ini tidak, P antara P dan Q tidak bisa dibandingkan. Antara P tidak bisa dibandingkan. Nah, karena tidak bisa dibandingkan, maka yang paling tepat adalah informasinya yang kurang, tidak cukup, maka D jawabannya. Ya. Karena 5,9 kalau api tarik X-nya 5,99 kan dia kurang dari 6 juga. Dia lebih besar daripada 5,9. Tapi kalau tarik 5,89 kurang dari 6 juga, dia kurang dari P. Kalau api tarik 5,9 sama dengan P. Jadi bisa memenuhi ketiga syarat ini. Jadi tidak ada kepastian di sini. Oke itu ya. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah mengenai luas lingkaran. Ada busur lingkaran dan ada tali busur lingkarannya. Ya begitulah. Ya tahu. Ini kasih makan buat kamu. Dari pagi tahu. Dari pagi, dari siang. Iya, ya tadi. Kasih makan bukan? Oh, punten. Ada kunci. Jadi ada busur, ada tali busur. AC 8 akar 2 ini adalah tali busurnya. ABC 4V itu yang berada pada keliling lingkaran, maka disebut dengan busur. Busur lingkaran. Dari pernyataan-pernyataan ini kita bisa menentukan luas lingkaran dengan pusat M-nya. Apa jawabannya? Sudut M istimewa adalah 90 derajat. Jadi sebenarnya segitiga M ini 90 derajat itu sama saja dengan 1/4 dari sudut pusat lingkarannya. Sudut pusat M itu sama dengan sudut 1/4 dari sudut lingkaran, sudut pusat lingkaran. Karena 90 derajat ya. Apa jawabannya? Lintang? Apa Lintang? Punya jawaban? Iman? Apa jawabannya, Man? Yang Sudah ada jawabannya. Nah, kalau ya, yang A. Kalau Kumara apa jawabannya? Kumara, ada nggak? Ayu, apa jawabannya, yuk? Ayo, udah punya jawabannya? Belum ketemu, Be. Belum ketemu. Oke. Ada yang selain A?
Luas lingkaran itu apa luas lingkaran? Pi R kuadrat. Jadi kalau kita ingin menentukan luas lingkaran ini, maka dia tergantung dari R-nya berapa sih? Kalau kita dapatkan R, otomatis luas lingkarannya didapat. Maka coba kita mulai dari yang pernyataan 1. AC ini adalah tali busur 8 akar 2. Kalau Anda perhatikan segitiga AMC itu adalah segitiga siku-siku. Di sini R jari-jari. Nah, di sini adalah 8 akar 2. Dari segitiga siku-siku ini berlaku Pitagoras bahwa R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 8 akar 2 dikuadratkan. Nah, kan ketemu R-nya di sini. 2R kuadrat sama dengan 64 kali 2, 128. R kuadratnya sama dengan 64. Oh, berarti R-nya adalah 8. Sebenarnya kalau kita sudah dapatkan R8, kan otomatis kita dapatkan lingkarannya. Oh, berarti lingkarannya, luas lingkarannya adalah VR kuadrat, yaitu sama dengan 64 V. Dapatlah ini. Oh, berarti pernyataan pertama terpenuhi. Bisa cukup untuk menjawab luas. Yang kedua, kalau kita lihat yang kedua ini nih ya, yang busur lingkaran itu adalah kelilingnya, bagian kelilingnya. Ini seperempat karena sudut pusatnya adalah 90. Jadi seperempat keliling. Jadi AC itu adalah seperempat keliling. Maka kita katakan seperempat keliling, keliling lingkaran maksudnya, keliling lingkaran ini sama dengan diketahui 4V. Jadi ini adalah seperempat keliling ABC ini. Seperempat keliling itu apa rumusnya? Keliling itu adalah 4VR kuadrat. Sama dengan 4V. 4V. Keliling lingkaran itu adalah 2VR. Ya, keliling lingkaran adalah 2VR. 2VR. Maka R-nya kan dapat. R-nya ini adalah 8. Sama dengan ini, berarti sama juga. Luas lingkaran juga adalah ketemu 64 V. Artinya untuk yang ini juga benar. Jadi yang benar adalah D. Ya. Jadi hanya butuh R saja. Oke, soal berikutnya. Nah, ini silakan. Jawabannya B. Yang lain? Tadi yang jawab siapa? Siapa? Ya, coba kamu jelaskan. Kenapa dapat 18? Biar apa yang dengar sekarang. Oh. Dari mana? Jadi berapa liternya? Oke. Jadi kalau misalkan kapasitas bejana itu, kalau volume bejana misalkan ya, volume bejananya ini terisi adalah P gitu. Karena air, jadi kalau jika ditambah sepertiga air berisi air sepertiga bejana tersebut, sebut saja sepertiga P atau X ya. Umumnya kita pakai X. Ini adalah X, maka di sini sepertiga X ditambah 3, dia menjadi setengahnya, setengah X, setengah bejananya maksudnya. Maka ini ketemunya sepertiga X dikurang setengah X, benar.
ini sama dengan min 3, atau kita pindah saja lah. Setengah X dikurang sepertiga X, ini sama dengan 3 ya. Berarti setengah ini kan sama dengan 3/6 dikurang 2/6 X sama dengan 3. Maka X-nya adalah 18 X/6. Berarti X-nya adalah 18. Ya, jadi jawabannya adalah 18. Benar ya. Seperti itu kalau dibuat persamaannya. Karena sepertiganya dari bejana itu ya sepertiga X. Kalau kita anggap kalau mau jawab bejana atau bejana adalah X. Ditambah 3 liter air jadi setengah bejananya. Nah, kalimat matematikanya itu. Oke. Yang berikutnya, nah ini silakan. Aplikasi logaritmanya dengan eksponen. Allah. Jawaban yang oke, kita tandain. Kita selesaikan dulu ya. A log X ini kan kalau sifat jumlah maka jadi kali. Basisnya sudah sama ya. A log X dikali 2X ditambah 1 sama dengan B. Ya. Nah, kalau kita masukkan X-nya setengah, atau sini kali A X kali 2X ditambah 1 sama dengan A pangkat B ya. Jadi kalau kita gantikan D setengah, X-nya, kan X-nya setengah ini, kali 2 kali setengah ditambah 1 sama dengan A pangkat B. Nah, ini ketemunya adalah setengah dikalikan dengan 1, 2 ya. Ini sama dengan A pangkat B. Maka ketemunya 1 sama dengan A pangkat B. Ya, nah kalau 1 sama dengan A pangkat B berarti B-nya 0 kan? B-nya adalah 0. Udah, kalau B-nya 0, kita kunci di sini karena pangkatnya 0, asal A-nya di sini harus positif ya. B-nya 0, maka dapatlah bahwa A pangkat 4B ditambah 1 itu sama dengan B-nya, karena B-nya 0 berarti A pangkat 1 jawabannya. Ya. Ini silakan. Berapa hasilnya? Yang A. Yang lain ada? Sama yang satu. Saya absen dulu nih. Saya siapin absen dulu. Saintek 1 ya.
Kita cek ini. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. P-nya X pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 dibagi dengan X kali X kuadrat dipangkat 4. Ini kita dapatkan X pangkat 9. Nah, ini kalau kita ini kan X kali X pangkat 8 ya. Ini sama saja X pangkat 9 dibagi X pangkat 9 juga. Maka ini 1. P-nya adalah 1. Kalau P-nya 1 dibanding X-nya lebih besar pada 1. Ya, bagaimana X lebih besar pada 1, nilai Q-nya akan semakin kecil daripada 1 kan ya. Karena pembaginya adalah lebih besar pada 1, yang dibagi adalah 1. Maka ini nanti akibat X lebih besar pada 1, maka kita dapatkan bahwa X-nya ini adalah kurang dari 1. Sehingga kita bandingkan di sini adalah P-nya lebih besar daripada Q. Karena X berapapun dimasukkan, dia selama lebih besar pada 1, dia tidak akan melebihi dari nilai P-nya. Jadi satu kepastian ya, maka kita bisa bandingkan. Maka jawaban yang tepat benar di A. Ya. Oke, kita cari lagi yang lain. Coba yang ini. Sambil mengerjakan, sambil api absen dulu. Abdul Hadi ada? Abu Zar ada? Ada. Oke. Ahmad Sarip ada? Ajmi ada? Hadir, Pi. Alifia ada? Alifia? Alifitra? Alifitra hadir? Tolong dibantu ya, mungkin audionya apa gangguan. Anggi ada? Anissa ada? Oke, ini Asma nih. Arifin? Hadir, Pi. Arik? Arik ada? Arfin ada? Arya ada? Hadir. Arzika ada? Arzika? Ayu? Hadir, Pi. Deliana? Hadir, Pi. Elfrida? Elfrida hadir, Pi. Nggak bisa on mic. Fasya hadir? Hadir. Farah? Hadir, Pi. Fitriana? Fitriana? Hania? Hadir, Pi. Haris? Hasna? Irfan? Hadir, Pi. Kaisan? Kaisan hadir? Umara? Hadir, Pi. Lintang? Salam. Tapi Hasna hadir. Ya, Arif ada? Muhammad Arif? Fadil? Oke, Farid ada ya? Iman? Hadir, Pi. Nashwa? Nashwa hadir? Nurlia? Hadir. Kinaya? Rifa? Hadir, Pi. Rifa hadir. Saya ulangi yang nggak hadir berarti M. Arif, Kaisan, Haris, Fitriana. Oke. Arzika, Arvin. Arvin ada nggak? Arik, Anissa, Anggi, Alifitra, Alivia. Oke, itu ya nggak hadir ya. Nah, terakhir yang ini kita bahas.
Hasilnya berapa ini sudah? Ya. Stefan dan Stefan mungkin yang laki-laki ya maksudnya. Stefan, dia ini perempuan. Ini laki-laki, ini perempuannya. Ada 7 pria, 1 pria, 1 wanita dipilih memimpin jalannya dansa. Manakah hubungannya benar antara kuantitas P? Peluang Stefan dan dia ini tidak terpilih. Jadi kalau dia peluang terpilih, peluang 1 laki-laki ya, berarti kan 1 laki-laki dari 7 laki-laki, maka di 1/7. Maka peluang tidaknya, aksennya, komplemennya, itu berarti kan yang tidak terpilih ya, yang si 1 laki-laki ini tidak terpilih, maka kan adalah 1 dikurang 1/7, yaitu 6/7. Begitu juga yang perempuan, yang terpilih 1 perempuan, ini adalah 1/7. Yang tidak terpilihnya berarti sini adalah sama dengan 1 dikurang 1/7, yaitu 6/7. Karena di sini ada menyatakan dan, maka P ini tinggal kalikan saja. Peluang Stefan tidak terpilih ya. Jadi 6/7 dikali 6/7. Maka di sini adalah 36/49. Nah, yang Q-nya adalah 1/7. Ya, 1/7 ini kalau kita jadikan per 49 sama saja dengan 7/49. Jadi jelas bahwa P ini lebih daripada Q. Jadi jawabannya adalah A. Oke, anak sekalian, pertemuan kita sampai di sini ya. 15.57 kurang 3 menit lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti Abi akan kirim ini. Tetap semangat saja anak sekalian. Ada sisa soal yang belum dijelaskan bisa Anda jadikan bahan untuk belajar ya, untuk latihan ya dari pengetahuan KTIPS. Selamat sore anak sekalian, yang belum sholat segera sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pi. Ya.